Mari bangkit berdiri bersama-sama. Are you ready to praise God? Are you ready to worship Jesus in this place? Come on everybody! Tuhan, Engkau hadir, kuasanya mengalir melawat setiap hati kami. Salam Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-21 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahumu, maka kamu akan beroleh." Lalu mereka menebarkan jalannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Mari kita berdoa. Bapa, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Sudah kami baca dan kami merenungkannya. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati. Oleh Roh Kudus kami boleh mengerti dan kami boleh merenungkannya, melakukannya dalam kehidupan kami. Tolong hamba-Mu Bapa dalam kasih kuasa Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam pembacaan ini kita melihat bagaimana perbuatan besar Tuhan untuk para muridnya kembali mengalami pemulihan. Dari kisah kebangkitan kita lihat bahwa kondisi jiwa, kondisi psikis para murid adalah ketakutan. Itulah suasana hati yang mereka alami. Ketakutan, dan selalu Yesus hadir untuk memberikan kepada mereka damai sejahtera, sukacita, menggantikan rasa takut yang menggerogoti jiwa mereka. Nah, hari ini dalam pembacaan kita melihat bahwa ada pemulihan yang dibuat oleh Tuhan Yesus dari sisi yang lain. Yaitu mari kita lihat dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Petrus dan teman-temannya
pergi kembali ke Danau Galilea untuk menangkap ikan, karena mereka ada dalam kesukaran yang berkaitan dengan makan minum. Dan mereka mulai kembali bekerja untuk mendapatkan makanan dan minuman. Tapi saudara perhatikan, pekerjaan yang mereka geluti yaitu sebagai nelayan yang menangkap ikan. Dikatakan di sini sekali lagi bahwa malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Dan ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, apa yang terjadi dengan para murid? Mereka sudah bekerja semalam-malaman, tetapi apa yang mereka cari yaitu lauk pauk, mereka tidak peroleh. Mereka nggak dapat. Kerja semalam-malaman nggak dapat ikan. Dan Tuhan Yesus bilang, "Hei anak-anak, apa kamu punya lauk pauk?" Mereka jawab, "Jujur nggak ada." Betapa ngerinya kalau bekerja tanpa hasil, bekerja sia-sia, dan sungguh tidak ada. Yang mereka cari lauk pauk. Tapi Tuhan bilang, "Kalian punya lauk pauk?" Nggak ada. Betapa ngerinya kondisi ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika mereka jawab tidak ada, maka Tuhan Yesus bilang, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Bapak Ibu, saya mau katakan bahwa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus bukan hanya memulihkan murid-murid dari ketakutan, tetapi juga memulihkan hati mereka yang gundah gulana terkait dengan kondisi ekonomi, terkait dengan makan minum setiap hari, terkait dengan kekecewaan, frustrasi, putus asa yang terjadi di sekitar dunia kerja, di sekitar upaya untuk melanjutkan hidup, di sekitar makan minum. Tuhan Yesus hadir di situ. Dia berdiri dan dia bertanya, "Hai anak-anak, apakah kamu punya lauk pauk?" Oh, mereka jawab enggak ada. Dan Tuhan Yesus perintahkan, "Tebarkan di bagian kanan perahu, kalian akan menangkap ikan." Dan jumlahnya betul 153 ekor ikan besar dan mereka tidak dapat menariknya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mari kita lihat Yesus hidup. Dia sanggup untuk memulihkan semua yang berkaitan dengan kehidupan, termasuk makan dan minum, termasuk semua kebutuhan. Dia berdiri dan dia berkata-kata di situ. Dan murid-murid mendengarkannya dan melakukannya. Dia datang untuk memberikan kepada kita pemulihan dari sisi kebutuhan hidup sehari-hari. Mari percaya sama Tuhan. Yakin bahwa ada Tuhan bersamamu. Ada Tuhan yang berdiri bersamamu dan melihat apa yang sementara engkau kerjakan. Seperti dia berdiri dan melihat apa yang sementara murid-muridnya kerjakan. Seperti dia berdiri dan melihat apa yang sementara menjadi suasana hati mereka. Apa yang sementara mereka percakapkan. Wajah yang penuh dengan kekecewaan. Raut muka yang tidak berseri-seri karena tidak mendapatkan apa-apa. Karena kelelahan dan kecapean dalam bekerja semalam-malaman. Tuhan berdiri dan dia melihat itu. Dan dia tahu persis. Dia tahu persis apa yang terjadi. Dan karena dia tahu persis, dia mau memberikan pertolongan kepada kita. Haleluya. Rahasianya adalah, yakinlah bahwa ada Tuhan yang berdiri untuk melihat keadaan kita. Yang kedua,
untuk menikmati pemulihan, kita perlu mendengarkan suara Tuhan dan melakukannya. Seperti murid-murid ini, mereka mendengarkan perintah Tuhan dari pantai itu dan mereka melakukannya. Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh. Mereka lakukan dan mereka mendapatkan. Bapak Ibu, ada Yesus yang berdiri bersama-sama. Tetapi responsibility dari kita, tanggung jawab kita adalah mendengarkan Dia dan mengikuti arahannya. Titik. Dia hadir. Dia berbicara. Dia memberi solusi, memberi way out. Dan solusi yang dia berikan adalah tidak jauh dari yang sudah biasa mereka lakukan semalam-malaman, yaitu melemparkan jala di kiri, kanan, muka, belakang perahu. Dan siang ini, pagi ini, mereka disuruh tebarkan di sebelah kanan sekali lagi. Apakah dari semalam mereka tidak tebarkan di sebelah kanan? Mereka tebarkan. Tetapi Bapak Ibu lihat betapa dahsyatnya kuasa firman Tuhan. Ketika Tuhan Yesus perintahkan, wow, mereka taat. Bukan hanya mereka yang taat, ikan-ikan taat pun bermunculan. Ikan-ikan pun taat kepada suara Tuhan. Jadi, apa yang mau kita bilang? Yang mau saya bilang begini, kalau ikan taat, diperintahkan Tuhan untuk datang di jala para muridnya, jala Petrus, Thomas, dan teman-teman. Maka saya mau katakan bahwa mari kita yang mulia, yang dipanggil hai anak-anak. Tuhan Yesus berkata dalam ayat kelima, hai anak-anak. Mari kita taat kepada suara Tuhan. Ketika kita taat kepada suara Tuhan, dalam kitab Ulangan berkata bahwa Tuhan memerintahkan berkat-berkat itu datang kepada kita. Terbukti, ketika mereka taat mendengarkan suara Tuhan, menebarkan jala di sebelah kanan perahu dan mereka peroleh. Saudara lihat, mereka menebarkan itu dan ikan-ikan diperintahkan untuk datang ke jala mereka. Mari taati firman, mari percaya firman. Ada Yesus berdiri di situ, tapi kita membuka telinga kita, perhatian kita, konsentrasi kita. Kita juga berikan kepada Yesus, mendengarkan Dia. Apa yang Dia suruh, apa arahannya, tuntunannya, dengarkan. Sebab Dia adalah sumber berkat. Yang berikut Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Kalau yang pertama ada Yesus yang berdiri melihat, mengamati, memperhatikan semua gerak-gerik kita dalam upaya, dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam studi, dalam semua perjuangan. Maka yang kedua, responsibility kita, tanggung jawab kita mendengarkan suaranya yang penuh dengan kuasa dan keajaiban. Maka yang ketiga, mari lihat bahwa ada seorang murid yang dikatakan murid yang dikasihi Yesus berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Nah ini dia. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, pengenalan akan Tuhan itu luar biasa. Yohanes, murid yang sangat dikasihi Tuhan, dia lebih cepat peka dari beberapa orang murid yang ada di situ. Yohanes lebih peka, sensitif. Dia mengenal, dia mengingat firman Tuhan yang pernah Tuhan lepaskan ketika mereka dahulu mencari ikan. Sama Tuhan pun berkata, tebarkan jalamu di sebelah kanan. Yohanes mengingat itu. Dan ketika
ketika Tuhan menyuruh lagi dengan model yang sama, mereka lakukan dan mereka mendapatkan ikan lagi. Yohanes langsung peka, itu Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, memang dalam dunia nyata, kepekaan akan kehadiran Tuhan, kepekaan akan pengenalan kepada Tuhan, dari sekian banyak orang bisa jadi hanya satu orang seperti Yohanes. Tapi siapa dia? Dia adalah orang yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Dan karena itu saya mau katakan bahwa saudara dan saya, kita orang yang sangat dikasihi Tuhan, bukan? Kalau kita lihat di Roma, ketika masih durhaka Tuhan sudah mengasihi kita. Ketika masih berdosa Tuhan sudah mengasihi kita. Apalagi, lebih lagi ketika kita menjadi anak-anaknya. Garis bawahi, lebih lagi setelah kita menjadi anak-anaknya. Tentunya di sini saudara lihat, Yesus begitu mengasihi murid-muridnya yang dia panggil anak-anak. Anaknya, kita adalah anaknya. Tapi seberapa jauh sebagai anak, kita mengasihi, mengenal siapa Bapa kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita anak Tuhan, tahu persis siapa Bapa kita, yang selalu berbuat yang baik kepada kita, yang selalu mengasihi kita, yang selalu sayang kepada kita, yang selalu memperhatikan kita, yang selalu mempedulikan kita, yang selalu memberikan apa yang kita butuhkan, mendengarkan doa-doa kita, adalah Bapa kita. Karena itu peka untuk mengenal siapa Dia dalam segala keadaan. Jangan cepat-cepat pekanya ke dukun ketika ada persoalan. Pekanya kepada manusia yang hebat, yang berstatus sosial tinggi. Pekanya kepada apalagi, dengarkan, pekalah ada Tuhan. Ada Bapa yang selalu berdiri untuk melakukan yang baik kepada kita. Kadang-kadang kita sudah tahu Tuhan begitu melakukan perbuatan ajaib, tetapi kita melupakan Dia, tidak mengenal Dia. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, engkau dikasihi Tuhan. Kalau engkau dan saya kita dikasihi Tuhan, mari kita mengenal Dia lebih dan lebih lagi. Haleluya. Bapak Ibu lihat, awalnya Tuhan Yesus bertanya, anak-anak, adakah lauk pauk padamu? Mereka bilang tidak ada. Tetapi setelah mereka melakukan apa yang Tuhan firmankan, setelah mereka tahu bahwa itu adalah Tuhan, Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, dalam ayat yang ke-10 kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Saudara lihat bahwa dari yang tidak ada menjadi ada karena firman. Tadi mereka bilang tidak ada, tetapi setelah mereka mendengar firman, menangkap, dan Tuhan Yesus bilang bawa, sudah ada. Dan karena sudah ada, maka mereka bawa. Mereka ambil ikan itu, 153 ekor ikan besar. Luar biasa. Sudah ada. Dari yang tidak ada menjadi ada karena firman. Apalagi yang mau kita buat? Bekerjalah berdasarkan arahan firman Tuhan. Bekerjalah berdasarkan keyakinan bahwa ada Yesus besertamu. Bekerjalah dengan keyakinan bahwa ada Bapa, ada Yesus kita yang begitu
mengasihi kita. Haleluya. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Kami bersuka cita karena kami punya Tuhan yang begitu peduli, yang bangkit dan hidup untuk memulihkan keadaan kami. Bapa, terima kasih. Kami tidak pernah terlepas dari sayang-Mu, dari perhatian-Mu, dari kasih karunia-Mu yang melimpah-limpah. Tapi ajar kami untuk peka akan kehadiran Tuhan, peka kepada firman Tuhan dan arahan-arahan Tuhan dalam kami mengerjakan segala sesuatu. Hormat bagi-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapa. Amin. Tuhan, Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan